كما بكم السوء ما بخير المأمون والعمل إلى حضرة سيدنا رسول الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علمه في الدارين آمين. قال وجري ماء على أمه. Itu ya, itu kan. Wasaniha yang kedua yang min syurutil wudu, daripada syarat wudu jari ma'in, mengalir air. Ada jalan itu. Di mana jalannya? Ala udwin maksulin, di atas anggota yang dibasuh. Basuh mana? Muka, tangan, kaki, ya, terus dibasuh. Jangan diusap, muka. Ya gak jadi tuh yang usap. Jadi kalau dibasuh tuh airnya jalan, ngalir. Kalau tangan dia ada ini, ada kembangnya tuh, betul nggak? Ada genangan, ya kan? Tangan. Ada genangannya, ada kan? Nah, kalau ini nyapu namanya nih, usap, nggak jadi. Jadi kalau perintahnya dibasuh, nggak boleh disapu atau diusap. Kalau perintahnya diusap, dibasuh, ya lebih namanya. Ya nggak? Kepala kan sabtu wamsahu birusikum, dia guyur. Ya kelebihan namanya, nggak apa-apa, ya bagus ininya tuh. Ya. Fala yakfi an yumissahu al-ma'a, maka tidak memadai bahwa si mutawadi menyentuhkan akan anggotanya akan air, nyentuh gitu nggak jadi. Maksudnya ayam masahun boleh juga sih ya. Tapi ayam masahul ma'u boleh juga, boleh ayam masah, boleh ayyumissa. Misal muta'alliq maf'ul tuh, ayyumissahu al-ma'a. Kalau ayam masahu al-mujib fa'il tuh punya si mutawadi tuh, anggota orang yang wudu. Ya. Jadi kalau dia sapu nggak jadi, nggak ada itu. Bila jarayanin tanpa mengalir air itu. Li'annahu la yusamma ghaslan. Karena kalau nyapu tuh tidak dinamakan basuh. Ya enggak? Sapu. Wasalisuha yang ketiganya min syurutil wudu'i alla yakuna alaihi ay ala udwi mughayyiran lil ma'i taghayyuran darran kaza'faranin wa sandalin. Yang ketiganya bahwa tidak ada di atasnya, di atas anggota wudu tuh mughayyirun, sesuatu yang merubah bagi air. Jangan ada sesuatu yang
ya kan, yaitu merubah air. Taghayyuran dharan, dengan perubahan yang mudarat, yang banyak gitu maksudnya. Kalau misalnya kita kalau ini nih pemborehan itu ya, perempuan tuh pakai masker semua, pakai tepung tuh, tepung terigu, masker. Dia cantik kali ya. Kalau kita pakai apa, kocok, ada encok, orang kocok. Atau pakai itu kalau diborehin apa tuh kapur gitu ya, ya kan? Nah Brahma, oh Brahma nggak itu? Pakai kapur tuh modal kan ya, kapurnya kering tuh. Nah kalau begitu, ya kan kita basuh. Kalau kan airnya berubah itu di atas di anggota, apa enggak? Asalnya bersih itu air berjening, begitu di anggota badan, dia berubah, berubahnya banyak. Nah itu nggak boleh. Dorong tuh biarnya kuna kaciron, perubahannya banyak, sehingga air itu tidak disebut lagi air mutlak. Alhamdulillah. Kalau dikit nggak apa-apa, perubahannya banyak. Lagi wudhu mandi sama juga. Di sini mandi nih, wudhu sini. Tidak ada di anggota badan sesuatu yang berubah air dengan perubahan yang mudarat yang banyak tadi. Kaza'faran yang seperti za'faran. Kembang jambu dia tuh, menang-menang itu ya, menang jambu. Kembang jambu. Dia kalau kena air dia berubah airnya tuh. Jadi kuning atau merah. Dijual di pasar tuh. Ya, itu buat kecantikan itu ya, buat muka. Atau buat sekarang buat orang nulis wafak tuh gitu, tintanya tuh, cairannya. Nah, kalau za'faran sih ada buburan za'faran sih ya, gitu buat masker gitu ya. Ya berubah airnya, berubah. Di kuning atau merah tuh. Posondalin, ada kayu cendana. Kalau O tuh kayu gaharu tuh, beda tuh. Ada gaharu, ada cendana. Kayu gaharu, cendana pula. Udah tahu bertanya pula, itu ada tuh di bahasa. Ya. Sondalin. Ada minyak udi, ada minyak sondal tuh. Kalau yang nggak bisa bedain, ketipu tuh. Kalau udi mahal tuh, yang gramnya bisa ratusan ribu. Kalau sondal enggak. Ya, beli minyak. Orang beli minyak udi kasih sondal, ya kan? Nah itu bisa merubah tuh. Kayu sondal tuh buat borehan di muka atau za'faran itu bisa merubah air di anggota badan, di anggota wudhu. Khilafan li jam'i, lain halnya pendapat satu jamaah. Ya, kalau yang kata yuktafaru ma'al udwi. Kalau ini kalau berubahnya di anggota badan nggak apa-apa. Asal jangan berubahnya di sumbernya tuh, di ember. Ya udah berubah kagak boleh. Ini bersih nih, suci mensucikan. Begitu di muka berubah nggak apa-apa. Paham nggak? Asal berubahnya di anggota wudhu, ya kan? Lu pakai apa nih? Borehan perempuan, air kan berubah tuh. Nah kata satu kaul nih kalau doib nih ya, kalau berubahnya di anggota wudhu itu nggak apa-apa. Kalau kaul doib tuh boleh kita pakai, kita pelihara gitu ya, tapi nggak boleh difatwain. Kalau orang nanya dikasih begini nih, orang nanya gitu ya, buat fatwa nggak boleh. Buat pribadi itu ngamalin nggak apa-apa. Ya khilafan dijamin. Kalau ngasih orang tuh yang keras-keras, yang enteng-enteng, yang enakan dia. Ya nggak, rukun nikah adalah apa? 5. Jangan ngasih yang 3, yang pakai saksi, yang pakai wali, keenakan dia. Kaulnya mah ada aja. Itu kan 5 tuh. Mantan laki, saksi, ya kan, wali, ijab kabul, kan 5 tuh ya. Udah 5, kalau nggak 5 nggak sah, udah gitu aja udah. Adapun nanti orang pakai kaul itu buat pribadi ya terserah. Tapi buat fatwa nggak boleh. Undang-undang begitu sekarang. Ya kan? Undang pernikahan tuh 5 rukun nikah tuh. Udah ditetapkan itu oleh pemerintah. Kalau pemerintah udah tetapin nggak ada khilaf lagi tuh. Ya kan? Hukmul hakim ya faul khilaf. Ketetapan hakim pemerintah mengangkat khilaf, nggak ada khilaf lagi. Ini mesti dipatuhin tuh. Kalau dilanggar nggak boleh. Ya. Ada ustadz kawin nggak pakai saksi, ada nggak? Ada. Ya ilmunya ketinggian tuh. Bacanya udah banyak, nggak pakai saksi, nggak pakai wali lagi, ya kan?
Ya kalau kaul yang lain ada pendapatnya, tapi jangan pakai itu. Di khilafan di jami. Warabi'uha yang keempatnya, rabi'u syurutil wudu, yang keempat daripada syarat-syarat wudu, alla yakuna 'alal 'udwi ha'ilun bainal ma'i wal maghsuli. Oh, tidak ada di atas anggota wudu itu ha'ilun, menghalang, bainal ma'i, antara air dan jadi basuh. Apa yang ngalang-ngalangin tuh? Nih orang wudu ada soplas di situ, ya kagak boleh. Orang kagak ngaji di soplasnya diguyur sama air, ya kagak masuk. Apa ya? Ya mesti tayamum tuh untuk gantiin yang nggak boleh kena wudu. Mesti tertib tuh ya. Ya. Ya orang di sini kan ada apa nih, luka bakar itu kan ya, luka bakar. Kan kalau dibalut ya korban. Ya kan ada kagak masuk ke dalam. Artinya ada penghalang tuh, nggak boleh tuh, nggak sah. Ya kalau bisa dicopot, kalau nggak bisa ya jangan, ntar kagak baik-baik, ya kan? Ya udah aja. Nah, cuman nanti dia mesti tayamumin tuh anggota yang nggak boleh kena air. Cuman kalau dia anggotanya tayamum, repot juga tuh, 2 kali kerja. Tapi pahalanya banyak itu. Kita jangan capek ya, pahalanya banyak. Terluka sini kebakar nih, ya kan? Ya muka biasa. Muka biasa kan ya, kan muka nggak ada masalah. Tangan yang sehat boleh nggak? Oh, ini nggak ada masalah. Ya ini kan sehat nih, ini kebakar. Yang sehat kena air tetep tuh, kena air, guyur nih. Ini nggak kena air, lewat tayang ini aja, kasih air usap gitu tuh. Ya kan? Jadi guyur jangan, usap aja Pak air. Udah gitu stop, tayamum situ. Tayamum tangannya doang. Siapa yang ngajarin tayamum sama tangan? Tayamum tangannya doang, tayamum gitu. Ada yang ngajarin begitu. Tayamum muka sama tangan. Ya tayamum tuh, nah tayamum badan atau sila alil dia. Punya tayamum untuk menggantikan anggota yang sakit. Ya kan kena air nih. Tayamumin tuh, tayamum muka sama tangan ya. Ya kan? Tayamum gitu. Nah ini lihat lagi nih. Ya ini bisa nih, bisa nggak? Ya kan? Kalau nggak bisa ditayamumin orang lain. Ya kan? Tayamum di sini. Tayamum juga nih. Itu. Cuma nanti ngulang tuh sembahyang tuh yang ada. Yang utama tuh yang ada. Ya kan? Kok dilapin dulu, dilapin. Kalau basah nempel ya. Lapin, baru tayamum. Tayamum terusin wudunya tuh. Habis tangan apa? Rambut. Ya kan? Habis rambut, kuping, kaki gitu. Cuman kalau diangkat tayamum, tayamumnya nggak sempurna juga, betul nggak? Jadi mesti apa? Mesti ada yang kecuali di kaki. Kaki kan bukan anggota tayamum tuh ya, berarti nggak sah bayangan. Nanti ada bapak sendiri tuh ya, kalau gitu kan. Babnya biroh namanya itu. Ya. Jadi Allah yakuna ha'ilun, nggak boleh ada ha'il. Kanu rotin kapur, ada kapur itu menggumpal di situ, nggak boleh. Ya, itu menghalangi. Wasam'in, ada lilin. Lilinnya mesti kerik dulu, ya nggak? Kerik dulu baru wudu. Kalau lipstick tuh, nah jadi dari bahannya dari lilin tuh, ya nggak? Jadi kalau ibu pakai lipstick, kalau mau wudu dibersihin dulu lipstiknya, jangan langsung wudu aja. Ya kan, tadi punya bini pakai lipstick, ganjen banget bini pakai lipstick. Jadi kalau mau wudu, bersihin dulu lipstiknya tuh, ke tisu, ya baru wudu. Kan bibir kan hukum zahir nih, ya kan, bagian muka nih. Wasamin lilin, waduh nih jamidin, dan minyak yang beku. Ya itu menghalangi juga. Orang pakai minyak rambut tuh kan beku itu, minyak tanco gitu ya, ya kan, tebal itu minyaknya tuh, mesti dibersihin dulu tuh. Kalau begitu menghalangi rambut. Kalau dia hadas harus besar tuh. Atau pakai remason tebal banget tuh ya, balsam itu, tebelan. Nah itu mesti dihilangin dulu, dibersihin dulu. Waduhnin jamidin. Wa aini hibrin, dan ain bendanya tinta. Ainnya bendanya nih. Tinta itu tuh, tinta cetak tuh ya.
bukan tinta pulpennya kita itu sih karena air tuh walaupun gak hilang dimaafin tuh, artinya gak ada masalah itu tinta cetak. Wahinnain dan ain dari pacar. Pakai pacar kan di kukunya dia ada ainnya tuh, kalau bekasnya mah gak apa-apa ya kan, ibu-ibu tuh pakai kutek apa pakai pacar tuh, kalau udah kering kan coplok tuh, tinggal bekasnya doang, merah gitu ya atau kuning, terus sih gak apa-apa bekasnya. Kalau masih ada airnya, ada barangnya, ada bendanya tuh, itu nggak boleh menghalangin air masuk ke anggota badan tuh, anggota tangan. Bikhilafi duhnin jarin aima'in. Nah, halnya minyak yang ngalir itu nggak masalah, seperti minyak kayu putih ya kan, minyak telon tuh ya kan, kita barengin tuh wudu mandi itu nggak apa-apa, itu kan nggak nyampur, dipisah dia minyak sama air ya kan, alir tuh airnya tuh. Kita bekas pakai minyak kayu putih di tangan tuh ya langsung wudu nggak apa-apa itu, minyak telon. Aimain minyak yang cairan tuh, minyak kayu putih dah kita bilang ya, telon. Wa illam yasbutil ma'u, sekalipun tidak menetap air di atas anggota itu, hanya kalis gitu, tapi udah keguyur kayak talas itu. Kalau talas kan hilang tuh air tuh. Kalau kita kan buat sudu ada bintik-bintiknya gitu ya, ada menetap situ, ada tetesan-tetesannya. Kalau ini mah enggak, kalis semuanya. Walaupun begitu, nggak disyaratkan menetap tuh air, yang penting udah diguyur. Wa asari hibrin wa hinnain, dan lain halnya bekas tinta. Nah, tinta pemilu itu ya, udah dibersihin ada bekas itu nggak apa-apa ya kan. Wahinnain bekas pacar. Kalau dulu pacar kan ditumbuk dulu ya, tumbuk dulu tempel, sekarang kagak pakai ini kayak odol gitu pacarnya ya kan, udah praktis sekarang. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi katsiruna alla yakuna wasakhun tahta dufrin yamna'u usulan ma'i lima tahta. Dan seperti itu juga disyaratkan ala ma jazama bi, atas yang memastikan bihi dengan ma itu oleh kebanyakan ulama, alla yakuna wasakhun, bahwa tidak ada kotoran, tahta dufrin, bawah kuku nih ya, ada kotoran hitam tuh. Nah itu nggak boleh, jadi congkel dulu. Yamna'u usulal ma', juga sampainya air di mata atau itu sesuatu yang ada di bawah kukunya tuh ya, biasanya jorok-jorok nih, bocah-bocah biasanya tuh, kalau ini di bengkel tuh apalagi tuh kena minyak ini oli ya kan. Nah, itu mesti dikerik dulu tuh, mesti congkel dulu, baru dibuka, nggak bisa sekaligus, nggak masuk tuh air. Khilafan li jam'i, lain halnya pendapat satu jamaah. Nah kalau dia dimaafin tuh ya, kotoran, tapi kotoran kuku nih ya, kayak jaki gitu kan, jadi maaf tuh yang kotoran kuku, keringat kan jadi jaki tuh di kuku, itu dimaaf, yang bisa masuk ke dalam katanya. Min humul Ghazaliyu, di antara jamaah itu Imam Ghazali, yang Ghazali tuh masuk katanya. Wazarkashi wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa talu fi tarjihihi, dan memperpanjang mereka nih ulama ini dalam mentarjihkan pendapat ini. Sampai itu air tuh, seperti bang daki doang dia, keringat sampai. Wasarrahu, dan menjelaskan mereka bil musamahati, dengan musamah, dimaafkan tuh. Amma tahtaha, sesuatu yang ada di bawah kuku itu, minal wasakhi, daripada kotoran-kotoran. Duna nahwil ajin, ya, tidak seumpama tepung adonan tuh, tapi sebagian adonan gitu ya, kan tepung tuh pada masuk ke dalam, itu kagak, kita mesti dikerik, congkel dulu.
Wa asyara al-Auza'i Azra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim, dan mengisyaratkan Imam Azra'i dan lainnya pada lemah perkataan mereka. Nah, jadi khilaf nih. Azra'i dia mentarjih nih pendapat Imam Ghazali ini, Zarkasni lainnya itu lemah, ya kan? Jadi ada ada counternya gitu ya, jawabannya dari Azra'i. Waqad sarraha fi tatimmati wa ghairiha bima fi raudati wa ghairiha min adamil musamahati bisyai'in mimma tahtaha haitsu mana'a usulal ma'i bi mahallihi. Waqad sarraha, dan telah menjelaskan dalam kitab Tatimmah Nawawi ini, ya, wa ghairiha dan lainnya, bima fi raudati, dengan apa yang ada kitab Raudhah tuh. Mau juga. Pokoknya kayak Tatimah tuh. Pokoknya dan lainnya min adami, selain Raudhah, ya, ketiadaan dimaafkan bisyai'in, dengan sesuatu barang, mimma tahtahu, dengan sesuatu yang ada di bawah asfar. Nawawi keras nih, nggak dimaafkan. Haitsu, sekira-kira, mana'a usulal ma'i, mencegah sampainya air di mahali tempatnya tuh, ya. Kalau di mahali dzalika syai', di tempat sesuatu itu, yang ini kuku, ujung kuku ya, bi mahali dzalika syai', ya. Ya kalau kita ya ini ya, orang yang ini yang kerja sampah tuh, ya kan ya, dia bekerja di lapangan, itu pasti kolor kukunya tuh, lagi kukunya panjang lagi. Ini bisa diperhatiin tuh, kalau orang ahli ibadah tuh kukunya dijaga betul. Tiap mau sembahyang lihat dulu, wah ada dikerik dulu, congkak-congkaknya dulu kalau dia wudu. Ya enggak langsung aja enggak. Wa aftal Baghawi, dan memfatwakan oleh Al-Baghawi fi wasakhin, pada kotoran tuh, hasala min gubarin, yang hasil yang terjadi daripada debu jalanan tuh, ya kan? Kalau di sono kan banyak debu tuh, pada peciup pasir apa ya, debu tuh, yang gubarin tanah. Bi annahu yamna'u sihhatal wudu, bahwasanya itu debu itu mencegah ya sahnya wudu. Jadi nggak sah lebih itu fatwa Al-Baghawi itu. Bi khilafi ma nasha'a min badanihi, lain halnya Al-Baghawi ya, kalau debu tuh nggak dimaaf, ya kan? Yang terbangan tuh debu apa. Bi khilafi, lain halnya manasya, sesuatu yang muncul dari badannya, itu juga gak apa-apa. Wa huwal araqul mutajammim, itu keringat yang memekul. Daki kita bilang tuh, daki. Ada. Kalau kita di daki ya, kita masuk angin dikerokin, daki mulu itu. Dari mana? Keringat itu. Bau kita keringatannya, ada daki dalamnya. Nah kalau itu sah punya tuh, kena air dia masuk. Araqul mutajammim. Wa jazama bihi fil anwa, dan memastikan dengannya nih, ya, dengan pendapat ini nih, siapa nih dalam kitab Anwar, siapa pengarang? Ardabili, Asy Ardabili itu pengarang kitab Anwar. Ardabili ya, saya lupa, Imam Ardabili.
Wa khamisuha, yang kelimanya syarat-syarat wudu gitu ya. Dukhulu waqtin lidaimi hadas. Masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Hadasnya nggak berhenti, hadas mulu. Ya, ini daimul hadas. Daimul hadas. Daimi hadas. Kasar di sini. Orang meles, kencing nggak berhenti, klepnya udah dol kali ya. Kalau di rumah sakit dioperasi tuh, klepnya diganti. Kayak keran tuh, ngecas mulu, kalau terapi semuanya wajib. Ya, ada salisul baul namanya tuh, belas kencing. Ada salisul durat, salisul itu, belas kentut mulu, nggak berhenti. Itu bolnya udah, klepnya udah dol itu, udah ketahanan, udah keluar mulu, pes, wangi gitu. Ya kalau begitu nanti ada ini ya, ada tambahan lagi. Ya kalau orang yang belas kencing, belas kentut, syarat wudunya itu mesti harus masuk waktu gitu ya. Kalau udah setengah 12 belum boleh dia wudu dia. Oh kalau dia wudu setengah 12, ada semakin banyak, betul nggak? Ya kan? Aturan harusnya sedikit jadi banyak, nungguin dohor. Ya kan kerajinan dia setengah 2, belum waktunya kan? Udah azan masuk waktu, nah dia boleh tuh wudu tuh. Wa mustahadzatin dan istihadah, yang blooding tuh perempuan ya. Istihadah tuh yang keluar darah, bukan waktu haid tuh. Bukan waktu haid keluar darah, waktu nifas keluar darah, istihadah. Nah kalau istihadah, nah dia mesti itu, siapa? Masuk waktu. Dia mesti itu tuh pakai softtek, ditampal dulu kemaluannya, sumpel sama kapas, jalannya nggak keluar ya kan ya. Pakai softtek, pakai kancut, gitu mestinya, ya kan? Supaya kemana-mana najisnya. Wa yustaratu lahu aidan dhannu dukhulihi, dan disyaratkan pula baginya, bagi si daimul hadas tadi itu, dhannu dukhulihi, adanya dzon masuk waktu. Walaupun nggak yakin ya, kalau yakin bagus ya, ini dzon aja nih. Kayaknya ada buduk, udah ada suara buduk nih, duk. Oh ada suara adzan nih, berhasil tuh. Ya kan, cuman gereng-gereng aja doang nih. Apa dong teriak-teriakan tuh pasti adzan tuh, jadi nggak jelas suaranya. Termezon tuh, udah waktu. Kalau sekarang udah enak, udah ngeliat jam, ya nggak, ada jadwal, udah yakin namanya tuh. Kalau dulu nggak ada ginian, matahari juga susah, nggak tahu ilmunya dia. Ya udah pakai zon aja dah, ya kan? Ya. Fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi tafa'lihi. Maka tidak boleh berwudu dia tuh yang daimul hadas kal mutayammimi, seperti orang yang bertayamum ya di fardin, untuk yang fardu nih, sembahyang fardu aw naflin, sembahyang sunat, muaqqatin yang punya waktu. Di fardin, sembahyang fardu, biasanya punya waktu. Qabla waqti fi'li, sebelum waktu memperbuatnya. Kan tayamum sama juga tuh, betul nggak? Tayamum masuk waktu juga tuh. Nggak boleh dia tayamum sebelum azan, dia cari dulu. Nah, jadi kalau fardu udah masuk waktu boleh, namanya wudu. Atau sembahyang sunat yang punya waktu, sembahyang duanya. Sembahyang dua kan udah itu loh, matahari udah tinggi gala kan ya. Tapi kalau belum waktunya kagak boleh tayamum dia. Dia wudu si daimul hadas tuh. Paham nggak? Ya kan? Nah, jadi sembahyang sunat yang udah masuk waktunya, sembahyang witir dah, bisa sisa dia. Ya kan? Kalau belum waktunya dia nggak boleh deh. Ya. Wali sholati janazatin qabla al-ghusli, dan untuk sembahyang jenazah sebelum mandiin nggak boleh dia. Kan syarat orang jenazah disembayangin diwudu, dimandiin dulu, betul nggak? Kalau mau dimandiin belum sembayangin, sembayang ini goib nih,
Sembahyang goib di mana? Tapi belum dimandiin sembahyang goib, boleh nggak? Nggak boleh. Tanya dulu dimandiin belum? Kalau dimandiin, boleh sembahyang goib. Ya kan? Mayat digeletakin, mandiin aja dulu. Kalau dimandiin siapa aja boleh nyembayangin. Enggak, 1 orang, 2 orang nggak apa-apa. Tuh. Nah, jadi ini orang yang daimun hadas, kalau dia mau sembahyang jenazah, kapan dia wudunya? Kalau jenazah udah dimandiin. Kalau jenazah belum dimandiin nggak boleh wudu dia, karena belum waktunya. Kapan waktunya sembahyang jenazah? Kalau sudah dimandiin jenazahnya. Nah, saat itu boleh di hujan ya, gitu Mas ya. Ya, nah, kalau udah waktunya, kalau udah dimandiin, baru boleh disembayangin, gitu ya. Jadi memang banyak aturannya dia nih. Ada kesana juga ya. Kepalanya banyak dia. Wa tahiyatin qabla dukhul masjid, dan untuk sembahyang tahiyatul masjid syaratkan tuh ya, ifala yatawaddu tuh di sholati tahiyatin qabla dukhul masjid. Enggak boleh berwudu dia sembahyang tahiyatul masjid sebelum masuk masjid. Masuk dulu baru ada sembahyang. Kalau belum masuk di luarnya belum ada sembahyang. Ya kan? Namanya sabab mutaqaddim nih. Sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir, sabab muqarin tuh, ada 3 tuh. Kalau mutaqaddim sabab dulu baru sembahyang. Betul enggak? Sebab masuk ke masjid baru ada sembahyang. Kalau sunat ihram tuh mutaakhir tuh. Ya kan ya, sembahyang dulu baru ihram. Paham kan deh? Ya kan? Kalau gerhana muqarin. Nah, kalau ini sababnya masuk dulu. Kalau udah masuk tuh, masuk masjid, baru dia boleh wudu tuh. Kalau belum masuk nggak boleh. Paham nggak? Ini masuk dulu. Dengan sebab masuk ada sembahyang, namanya udah waktunya tuh. Boleh dia ngerjain kapan? Masuk dulu. Udah masuk, boleh wudu udah. Kalau belum masuk belum boleh tuh. Karena belum darurat namanya ya. Hitung darurat udah masuk dalam masjid. Wa tahiyatin qabla dukhul masjid. Walir rawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardi, dan tidak boleh wudu dia untuk sembahyang rawatib nih mutaakhirat yang terbelakang nih ba'diyah nih, qabla fi'il fardi, sebelum ngerjain yang fardu. Kalau udah ngerjain yang fardu nih sembahyang zuhur baru ada namanya ba'diyah. Kan nggak boleh ba'diyah sebelum sembahyang fardu. Sembahyang ba'diyah lah, fardu belum ngerjain ba'diyah gimana sih? Baru ada sembahyang ba'diyah kalau udah sembahyang fardu. Nah, kalau udah sembahyang fardu tuh, di situ tuh udah waktunya tuh. Udah waktunya sembahyang ba'diyah. Habis sembahyang fardu sampai dia kentut. Udah waktunya kan? Nah, boleh tuh. Boleh apa? Boleh dia wudu untuk ba'diyah. Tapi kalau belum sembahyang fardu nih, belum sembahyang fardu, belum boleh dia. Belum boleh wudu ya bagi daimul hadas. Jadi masalah waktu ini, ingat kapan waktunya tuh. Walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin daimil hadasi. Ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma li sholati jumu'atin. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Walazima, dan lazim harus wudu'ani 2 wudu. Wudunya 2 kali. Ya. Ini 2 kali. Au tayammumani, atau 2 tayammum. Ala khatibin, ya bagi si khatib daimil hadas, yang senantiasa berhadas. Kalau orang yang salisul yang daimul hadas nih, jadi imam nih di khatib. Ya kan? Ya kan? Daimul hadas. Dia khatib kan? Untuk khatib dia mesti wudu kan, salat khatib gak sembahyang itu. Dengan 2 rakaat itu ya. Dia mesti wudu. Nanti mau sembahyang wudu lagi. Ya, wudu lagi. Kayak tayamum gitu kan? Ya kan? Tayamum untuk khutbah sekali tayamum, ntar mau sembahyang wudu lagi 2 kali. Paham tuh?
Ya, yang begini mah apa iya mau jadi kali ya jadi khotib kan repot banget begini nih. Ini judulnya kagak ada yang lain ini, yang dia doang adanya nih khotib. Khotibnya kiai, kiainya begitu lagi dari Mulhadas. Kalau nggak ada yang lain sih nggak ada masalah. Ini nggak ada yang lain, menjadi juga orangnya nih, penyakitan nih. Ya udah begitu caranya. Wudunya 2 kali dari Mulhadas, ada tayamum 2 kali juga. Ya, ahaduhuma salah satunya lil khutbata yang kedua khutbah, ya wudu atau tayamum, wal akharu yang lain lagi ba'dahuma sesudah kedua khutbah di sholat di Jumatin, sembahyang Jumat. Ya 2 kali itu. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi, dan memadai ya 1 kali untuk 2 khutbah dan sembahyang li ghairihi. 1 kali wudu tuh. Ya. Li ghairihi untuk selain dari mulhadas, orang yang sehat. Kalau yang sehat nggak ada masalah, wudu sekali. Betul nggak? Wudu sekali. Oh, tayamum 2 kali ya. Tayamum 2 kali. Yang tayamum nih, tayamum 1 untuk khutbah, tayamum 1 buat sembahyang. Kalau ini masuk gini nih, wa yakfi cukup wahidun, wudu sekali tuh lahuma untuk khutbah dan sembahyang, bila ghairi untuk selain yang dari hadas. Paham dia? Ya ngapain wudu 2 kali? Ya udah kentut lagi habis khutbah tuh dia kentut, ya wudu, ya kan? Nah, kalau orang yang dia kayak dari hadas cukup 1 kali wudu. Tayamum 2 kali tetap. Jadi wudunya 2 kali ribet ya? Ribet emang 2 kali. Yang dari hadas. Tapi wudunya jangan digabung gitu. Ada orang nanya begitu, Ustaz, saya kalau begitu ribet, wudunya 2 kali aja sekaligus. 2 kali habis wudu lagi 2 kali. Gitu. Kayak orang kentut mulu gitu. Saya kentut mulu, wudunya 3 kali ya, wudu lagi. Kentut kan tinggal 2 wudunya sini tuh. Kentut lagi tinggal 1. Ada yang begitu, ngaco itu mah. Ya kan, wudunya 3 kali. Ya kentut tinggal 2, ada syarafnya 2. Kentut lagi kan tinggal 1 tuh. 3 kali kentut baru habis wudunya. Jadi 3 kali wudu ya kentut habis semua 3-3-nya itu. Enggak berlaku. Ya wudu sekali, untuk batal wudu lagi, jangan pakai wudu 3 kali 2 kali begitu. Pakai serepnya gitu buat cadangan itu, ya nggak bisa. Ya jadi baik. Masih wudunya 2 kali tuh, wudu aneh. Tidak ya, Allah Alhamdulillah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbal rizqan thayyiban kathiran wa rizqan barakatan wa warzuqna rahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.